Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridhahillah wa syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan li mu'allif hadzal kitab al-alama syafa'al min sunnah hadrami wa bi niyyatil kutub wal rasul wa salahil jasadi wa ruh bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Fatihah sekali lagi untuk anak, cucu dan keturunan kita. Semoga Allah jadikan anak, cucu, keturunan yang soleh dan solehah. Ya Allah, biar pada selamat di dunia akhirat, biar bahagia dunia dan akhirat, biar mulia dunia dan akhirat, dijauhkan daripada bala, musibah dan fitnah. Bala, musibah, fitnah dirubah, dibalik menjadi kebaikan-kebaikan buat anak, cucu dan keturunan kita. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Fatihah sekali lagi buat saudara kita, jamaah kita, ahli famili kita yang mungkin saat ini ada yang diuji dengan satu penyakit. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah sehatkan badannya, dan kita semua senantiasa ya Allah, Allah pelihara kesehatan buat kita semua. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa bi niyyati syifal ajil wassalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ala man nafa bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum. An-najasatu thalathun mughallazatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Bermula, saya ulangi dari sini ya. Bermula segala najis itu ada tiga. Najis pertama disebut dengan najis mughallazah, dan kedua najis mukhaffafah, dan ketiga najis mutawassithah. Al-mughallazatu najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Bermula najis mughallazah itu najis anjing dan babi dan anak-anak daripada salah suatu daripada keduanya. Wal mukhaffafatu, bermula najis mukhaffafah, baulus sabiyyil ladzi lam yat'am ghairal labani wa lam yablughil haulaini. Bermula najis mukhaffafah
itu kencing anak kecil laki-laki yang tiada mencapai ia sobi akan makanan lainnya daripada susu dan belum cukup umurnya 2 tahun. Jadi yang disebut dengan najis mukhaffafah, mughaladzah itu najis besar, yaitu najis anjing, babi atau dari keduanya perkawinan silang. Dan yang kedua najis mukhaffafah, najis ringan, yaitu najis anak bayi laki-laki yang belum makan apa-apa dan umurnya belum 2 tahun hitungan hijriah, cuma nyusu doang tuh anak, itu dikategorikan sebagai najis mukhaffafah. Pembedaan ini nanti berkaitan dengan cara mensucikannya. Najis mughaladzah yang disebut berat berbeda cara membersihkan atau mensucikannya dengan najis mukhaffafah yang sifatnya ringan. Beda lagi nanti dengan najis mutawassithah. Nanti dia akan terbagi 2. Selanjutnya, wal mutawassithatu sairun najasati. Dan bermula najis mutawassithah itu selainnya najis mughaladzah dan mukhaffafah. Di luar daripada najis mughaladzah dan mukhaffafah maka dikategorikan sebagai najis mutawassithah, najis yang tengah-tengah. Nanti ada najis, ada mutanajis, beda Pak istilahnya. Ini kacamata nih. Kemudian ini kotoran tikus. Kotoran tikus namanya najis. Kacamata saya kena kotoran tikus, maka namanya mutanajis. Maka mutanajis punya potensi bisa disucikan. Hilangin aja kotoran tikusnya, maka menjadi suci kembali. Namanya mutanajis, terkena najis. Kayak perdebatan kopi luwak yang beneran. Kopi luwak itu kan luwak yang makan kopi. Biasanya luwak kan makan kopi yang berkualitas. Kemudian buang kotoran tuh luwak. Ada yang batu biji kopinya enggak kegulung. Itu katanya kualitas bagus tuh. Orang berdebat di sini. Masya Allah itu kan kotoran katanya. Oh enggak, bijinya itu namanya mutanajis. Hilangkan dia najisnya jadi suci lagi tuh Pak. Kayak antum nelan duit. Dulu aneh suka dapat cerita tuh dari orang-orang yang nggak beruntung dia masuk ke lapas. Dulu ada lama Pak ngisi di narkotika lapas mana itu Cipinang. Sampai hari ini bekerja sama. Dulu kita tuh bagian narkotikanya. Aneh dulu bukan di kontrak kayak apa teh. Kumham itu setiap Ramadan hampir sebulan keliling kita ke lapas-lapas setiap berbuka puasa. Di narkotikanya, di Salembaknya, di sini termasuk gitu. Samping ini apa nih, penjara wanitanya itu. Aneh dulu utusan dari Al-Azhar ketika aneh masih aktif masa kuliah tahun 95, 96. Saya aktif di Al-Azhar Pusat Sisi Mangaraja itu ya, Blok M dari sana itu. Nah, itu utusan khotib pertama saya di sini. Di Al-Azhar, di mana nih? Penjara wanita. Kemudian di BNN dari sebelum zamannya Budi Waseso sampai zamannya Budi Waseso terakhir itu di situ. Kemudian aktif juga di BNN Banten. Nah, Anda juga aktif di sana. Suka khotib juga gitu. Cuman kebetulan waktu kita ngisi di lapas-lapas itu nggak diliput sama kamera aja. Jadi ente nggak lihat aneh di TV. Tapi kalau antum 2017 suka nonton TV Indonesia, aku damai. Nah, aneh termasuk penceramah di Damai Indonesia waktu itu gitu. Kata orang di YouTube-nya masih ada, cuman masih kagak Pak. Masih kagak. Kompas TV gitu, MNC TV gitu. Dulu, sekarang TV-nya udah nggak muat. 2003 Gus Dur, saya Amin Rais menjadi narasumber di radio RRI Pro 2 FM.
tahun 2003. Selesai saya S2 menjadi narasumber waktu itu. Ya, cuman apa ya? HP saya waktu itu hilang sehingga kontaknya terputus, saya nggak hubungin lagi gitu. Dulu masih nggak terlalu demen sama gitu-gituan Pak. Cuman orang cari. Sekarang nyesel juga coba gitu. Baik. Jadi nanti ini berkaitannya cara mensucikannya. Nah, itu namanya tadi luwak itu deh mutan najis deh. Akhirnya aman secara fikih gitu. Termasuk air pam. Kan tercampur nggak sama kaporit tuh. Kiai-kiai ulama-ulama yang saklek dibilang dia tohir ghairu mutahhir. Dia suci tapi tidak mensucikan. Karena udah tercampur sama kaporit. Kita ini dulu yang di rumah suka jadi tempat rujukan bertanya masyarakat, bingung juga tuh. Hampir di Jakarta rata-rata pakai air pump nggak Pak? Musola pakai air pump nggak? Masjid pakai air pump nggak? Bagaimana itu mungkin kagak komentar? Kan kita begitu. Ini pasti ada sesuatu. Kita sama anak-anak pesantren salaf tuh berkadang bahsul masail kecil-kecilan kalau kata kita. Gimana lo bang menurut lo tuh? Iya nih gue lagi cari. Ya ilah ilallah. Ketemunya di kitab kecil, lebih kecil dari kitab ini lah saya udah. Lebih kecil dari Sabina. Jadi dalam Islam itu susahnya bahasa kita bercampur itu cuma satu, tapi dalam bahasa fikih ada mukhtalid, ada mujawir, beda tuh. Mukhtalid itu bercampur, tapi potensi untuk memisah dengan sendirinya susah. Air kopi, air kasih kopi, kopinya kapal api memang sedan, terserah deh. Kasih gula dikit campur, namanya air. Ini namanya mukhtalid, bercampur. Tapi kalau air kasih ember, kasih kaporit, bercampur, endepin semalaman, turun nggak kaporit itu? Turun. Itu namanya mujawir. Kalau mujawir nggak apa-apa. Dia potensi ngendep. Aneh pakai pam waktu itu loh. Bakannya gede. Orang dulu mana ada pakai kecil. Rumah-rumah dulu, sekarang aja rumahnya pada minimalis gitu. Punya tipe 36 udah bangga banget. Di rumah ogah banget kayak gitu rumah ya, susah sonjol. Rumah susah sonjol banget. Itu ada pulin tepak baknya. Aneh taruh ikan langsung. Minimal ikan itu mabok tuh. Endepin semalaman. Besok pagi aneh masukin ikan, enggak mabok tuh. Oh, itu yang disebut dengan namanya air mujawir. Ketemu jawabannya. Enggak apa-apa kalau gitu Pak. Gitu, masyaallah. Al-mughallazatu tadhuru bi ghasliha sab'an ba'da izalati 'ainiha ihdahunna biturabin. Bermula najis mughallazah itu suci ia dengan basuhnya 7 kali. Sudahnya hilang zatnya, bersalah suatu daripadanya itu dengan debu tanah. Najis mughallazah itu dia menjadi suci manakala dibasuh dengan basuhan 7 kali. Salah satu basuhannya tidak dirinci nih, mau di pertama pokoknya salah satu dari 7 basuhan itu dengan debu tanah. Dengan catatan hilangkan dulu ainiyahnya, rupa najisnya. Misalnya kena kotoran kalbun. Ini nggak nyebut anjing kayaknya nggak enak begitu ngelatap ente, itu takut marah. Ustaz rese. Jadi kita mau jadi anjing. Nah itu hilangkan dulu dia rupanya, baru disucikannya. Luar biasa. Berdebat lagi ulama di sini. Boleh nggak tuh tanahnya diganti dengan rinso dan sebagainya? Kalau ulama yang saklek udah. Rinso itu cuma alternatif kalau nggak ada yang lainnya. Selagi masih ada enggak. Kenapa? Tetap beda kualitas pembersihan dengan debu dan tanah itu.
Jadi kayak orang siwak nih Pak. Orang bilang siwak kan cuma salah satu alat untuk membersihkan gigi, boleh digantikan dengan apa namanya Pepsodent. Begitu. Enggak, oleh masyarakat enggak, beda. Pepsodent sikat gigi sama siwak berbeda. Kalau enggak disebut sama hadisnya laula an asyqa ala ummati la amartukum bisiwak inda kulli shalatin. Kalau aneh enggak takut memberatkan umat aneh, kata Rasulullah, aku wajibkan umatku sholat setiap mau sholat. Makanya Bapak sholat nih, sama saya sholat, Bapak bersiwak, saya enggak bersiwak. Kualitasnya tinggian Bapak yang bersiwak 70 kali lipat. Maka saya yang punya siwak aktifin lagi Pak. Aktifin lagi. Udah gitu yang punya sorban pakai sorban. Minimal kalau nggak tiap hari sholat, di waktu sholat Jumat. Bapak sholat nih, saya sholat, Bapak pakai sorban, saya enggak. Pahalanya, nilai pahalanya tinggian Bapak yang pakai sorban 70 kali lipat Pak. Nanti ada dalam kitab namanya Tanqihul Qaul, syarah dari Lubabul Hadis. Itu ada 40 bab, 40 fadilah, setiap fadilah ada 10 hadis. Pernah dibaca nggak di masjid ini? Kapan-kapan kita baca. Biar tahu fadilah baca la ilaha illallah. Cara baca la ilaha illallahnya yang kayak Kanjeng Nabi kayak gimana? Nanti saya ajarin Pak. Kalau Bapak ikutin saya, insya Allah seperti Nabi yang mengajarkan dengan Nabi Allah kekasih Sayyidina Ali. Jadi ada namanya talqin, tapi harus punya guru tuh. Aku ajarin dah. Oh begini cara talqin yang benar. Kenapa? Nanti ada hadisnya tuh ngucapin la ilaha illallah dengan cara seperti itu. Kata Imam Bukhari meriwayatkannya, itu 4.000 potensi dosa besar diampuni oleh Allah. Jadi cukup dengan satu bacaan la ilaha illallah yang benar, maka potensi dosa besar itu diampuni oleh Allah. Kalau dia sampai nggak punya dosa besar, buat keluarganya orang soleh Ustaz, buat anaknya orang soleh juga Ustaz, buat tetangganya. Itu ya kata orang tua dulu, kalau beli rumah ya tetangganya, baik apa kagak, karena tetangga nanti memberikan asar yang luar biasa Pak. Itu dari kalimat la ilaha illallah gitu. Berdebat di siwak, enggak. Cara megang siwak bagaimana caranya? Dalam kitab Nihayatuz Zaid, fikih yang cukup bergengsi karya Syekh Nawawi Al-Bantani, ada cara megang siwak dan cara pakai siwak. Nggak sembarangan kosok-kosok gitu, nggak sembarangan kosok-kosok, tapi ada cara megangnya juga ada beberapa cara gitu, nggak sembarangan. Nggak sembarangan bersiwak dan cara itunya ada. Itu kualitasnya Masya Allah. Jadi nggak beda dengan sikat gigi, tetap siwak. Setiap mau ngaji, setiap mau baca kitab nih kayak saya misalnya, Ustadz kok nggak pakai siwak, gigiannya udah habis. Masya Allah. Jadi terus siwak. Dulu cerita guru Jawad di sini ada nih. Orang sini ada nggak nih yang tahu guru Jawad? Itu guru khusus untuk di bidang akidah tauhid. Orang dulu gitu. Ketika di Pangkalan Jati, Muallim Syafi'i Hazami, ulama kaliber internasional, namanya Muallim Syafi'i Hazami. Muridnya Masya Allah, diantaranya Abuya Saifuddin Amsir. Aneh lama ngaji sama beliau, termasuk guru Jawad. Itu dulu ngaji yang di Pangkalan Jati, kiai sekelender, kiai jangan ngaku kiai di Jakarta Betawi kalau nggak ngaji sama Muallim Syafi'i Hazami. Beliau yang mengangkat marwah ulama Jakarta kalau lagi bahsul masail di Jawa. Siapa yang berani ngelawan Muallim Syafi'i Hazami? Hazami itu gelar. Maaf, dulu orang Jawa datang ke Jakarta angkat topi karena keilmuan orang-orang Betawi. Sekarang aja nih orang Betawi kawin. Iya tuh. Itu kalau sudah Muallim Syafi'i Hazami, makanya nanti sekelas Profesor Dr. Said Agil Husain Al-Munawwar, mantan Menteri Agama di era Megawati, mantan guru besar di Yai Uin Syarif Hidayatullah dulu YIM,
mantan ketua direktur pasca sarjana, mantan promotor saya waktu jadi S2. Beliau tanda tangannya Profesor Dr. Said Agil Hussein Al-Munawwar jebolan Ummul Qura, satu letting dengan ketua NU zaman dulu Said Agil Sirat. Ada Said Agil Hussein Al-Munawwar, ada Said Agil Sirat. Said Agil Hussein Al-Munawwar langganan diundang sama Benazir Bhutto karena dia punya suaranya indah. Korek. Dulu dia deket sama Ane mau S2 ditandatangani nama dia. Nggak taunya kata dia, tanda tangan gua laku Jack. Nggak taunya beliau adalah bukan guru besar, ketua program pasca sarjana di UIN waktu itu. YIN zaman saya. Alhamdulillah diterima itu tahun 2000 saya. Ya Allah. Beliau begitu melihat karya Mu'allim Syafi'i Hazami di bidang fikih. Karena Mu'allim Syafi'i Hazami itu sertifikasi dari majelis ulamanya adalah mufaqih sebagai ahli fikih, Pak. Dulu di radio Cendrawasih sering terjadi tanya jawab masalah fikih, itu dibukukan. Satu masalah tidak kurang 7-8 referensi yang Mu'allim Syafi'i Hazami kemukakan. Orang-orang yang pada sekolah di Ummul Qura di luar negeri Timur Tengah begitu melihat karya beliau yang sekarang namanya Tawdihul Adillah. Kalau antum mau pinter fikih baca aja itu, udah banyak terjemahannya namanya Tawdihul Adillah. Itu berkata hadzal rajul mutabahhin fil ulum. Ini orang pasti ilmunya lautan. Mu'allim Syafi'i Hazami muridnya Buya Saifuddin termasuk guru Jawa. Nah, waktu kiai ada yang ikut ngaji tuh, kiai Betawi semuanya gede-gede yang pada ngaji di mana aja, tinggalnya di Bekasi di mana aja. Masya Allah. Makanya nanti setelah beliau meninggal hanya 4 kiai 1 habib, 3 kiai 1 habib yang boleh menggantikan majelis beliau. Orang dulu Pak ngajar nih nggak boleh tuh, aneh ngajar digantiin, dia baca kitab yang aneh baca nggak boleh. Bukan bicara apa, bicara adab. Sampai begitu. Kalau mau ente badal, baca yang lain. Atau ceramah umum aja. Menggantikannya pun nggak boleh sembarangan. Mana ada ente kalau nyantri di Jawa berani gitu sama kiai mantatin jalan. Bicara adab. Santri saya kalau datang ke saya nggak berani Pak. Langsung ngebalik badan nggak berani. 5 meter dia baru mulai berbalik badan. Kita dipakai banget begitu-gitu tuh pakam-pakam itu kita ngaji dipakai banget. Oke. Mereka guru-guru makanya ada istilahnya barokatul ilmu di situ. Nah, beliau wafat, berdebat lagi di sana. Siapa ini yang pantas menggantikan Mu'allim Syafi'i Hazami untuk majelisnya? Karena beliau 3, Buya Saifuddin, Kiai Sabilar Rasyad, ini 2 udah meninggal nih. Tinggal 1 di Paseban ada namanya Kiai Kamal Maulana Yusuf Paseban. Amek anaknya Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman As-Sagaf. Anaknya banyak, Sayyidil Walid, Sayyidil Habib Ali As-Sagaf udah meninggal. Tinggal Habib Umar yang ngaji amek orang kita itu. Mu'allim Syafi'i Hazami di bidang fikihnya. Luar biasa. Nah, guru Jawa bisa sekali juga, cuman dia berdebat sama Buya Saifuddin. Udah Din, lu kan yang pintar, orang dosen, lu aja deh. Nah, guru Jawa enggak, cuman duduk di situ. Nah, beliau pernah cerita tentang keistimewaan siwak. Ada orang pengen dioperasi, dia punya mulut, giginya semuanya mau dirontokin. Dulu ada namanya pelawak Lesus yang meninggalnya karena kanker mulut. Datang ke guru Jawa, kata guru Jawa, lu tiap hari aja lu siwakin di mulut. Singkat cerita, seminggu begitu ke rumah sakit di anestesi, di screening dulu nih, cahaya kalau nggak kaget, bapak ngapain? Orang gigi bapak nggak apa-apa, kayak badan siwak. Masya Allah. Jadi pantas Nabi bilang laula an asyqa ala ummati la amartukum bisiwak. Dulu ada punya guru Buya Zaidi Muhajir, pendiri Az-Ziyadah Tanah 80. Tahu nggak ini Tanah 80? Ada masjid Az-Ziyadah kan tuh. Ane dulu SD ngaji di situ. Guru ane Buya Zaidi Muhajir. Itu kalau mau sholat di sini ada siwak. Kita yang macam bocah. Buya jorok gitu. Kasih taruh lagi. Ternyata bukan masalah jorok-jorok Masya Allah, begitu ada udah kita bisa belajar sendiri cari.
Ya Allah, hebat banget tuh siwak tuh, nggak sembarangan. Sampai saking pentingnya siwak, boleh kita minjem sama temen, cuman makruh. Gue minjem siwak dulu dong, jangan kasih tuh Mak. Nggak ada siwak sampai pakai gigi, pakai yang kasar gitu-gitu ya. Nggak main-main itu siwak itu. Pantas sebut laulaan asyukur. Nggak bisa aja disamain. Dan sama, orang pakai rinso, pakai ini. Itu alternatif kalau memang tidak ada lagi ditemukan debu dan tanah. Selagi ditemu, pakai itu Pak. Oke. Wal mukhaffafatu tadhuru bi rashil ma'i 'alaiha mal ghallabati wa izalati 'ainiha. Dan bermula najis mukhaffafah itu suci dengan mempercikkan air atasnya serta rata dan sudah hilang zatnya. Nah, cara membersihkan, mensucikan, bukan membersihkan, mensucikan. Kemarin kan kita sudah bilang ada pakaian kena najis, berarti mensucikan baru dibersihkan. Ya. Nah ini mensucikan. Kena nih kita kencing anak bayi laki-laki ya Pak, bukan perempuan. Karena bayi perempuan nanti kencingnya dia jatuhnya bukan mukhaffafah tapi mutawassithah. Sekalipun tuh bayi belum makan apa-apa, sekalipun tuh bayi belum berusia 2 tahun. Kalau bayi perempuan tuh lebih berat dia punya najis nih. Bayi laki-laki yang belum umurnya 2 tahun, belum makan apa-apa, cuman susu doang, maka kategori najisnya, kencingnya itu adalah najis mukhaffafah, najis ringan. Caranya cukup dipercikan di atasnya sampai dia merata. Cukup ambil air percikin. Suci itu. Tapi kalau perempuan kagak. Lucu juga. Perempuan kagak adanya nih. Itu gimana? Buat perempuan ya terjadi pengasahan logika-logika di situ. Ada yang meninjau dari perspektif psikologi bahwa perempuan itu cenderung lebih dewasa ketimbang laki-lakinya. Maka perempuan lebih cenderung cepat haidnya, cepat akil baliknya. Imam Syafi'i mengatakan perempuan punya potensi umur 9 tahun aja udah haid. Dulu diledek. Mana ada perempuan udah ada rata-rata 12 tahun lah paling cepat. Begitu sekarang anak cepat banget haid ya Pak. 9 tahun udah ada yang haid. Hebatnya Imam Syafi'i itu meneliti tentang masalah kondisi perempuan bahwa 9 tahun kata Imam Syafi'i ada perempuan yang haid. Sekarang udah banyak Pak. Perempuan pada haid gitu. Ya kalau tontonannya makanannya serba instan ya enggak. Makan apa, nonton apa gampang banget. Anak gue mah hebat, nggak pernah keluar kamar, YouTube seharian kuat banget. Masya Allah. Itu perempuan tuh. Katanya lebih cenderung cepat dewasa, kematangan psikologisnya lebih cenderung kata orang psikolog daripada laki-laki. Maka secara umum perempuan itu lebih mencari pasangan yang lebih tua darinya. Katanya begitu. Makanya kalau ada perempuan umur 40 dapat 35 katanya dapat berondong. Lebih cenderung seperti itu. Katanya perempuan lebih cepat tua begitu, tapi enggak juga ya. Saya sama istri saya tuan saya. Lebih cepat tua saya. Padahal enggak jauh nih. Itu ilmu psikologinya gitu. Tapi ada yang lebih mengenal lagi, enggak, perempuan kenapa berat? Karena perempuan tercipta dari tulang sulbi laki-laki. Min baini sulbi wat-tara'i. Begitu. Wah. Asik tuh kalau begitu. Tapi memang dipikirnya begitu. Pokoknya bayi laki-laki yang belum makan apa-apa cuma nyusu doang, kemudian umurnya belum 2 tahun, selesai. Saya ini agak ada pertanyaan yang sedikit nakal dari teman-teman. Padahal sama-sama sekolah dulu, tapi dia pakai nanya, dan nanyanya ada pikir main-main, dia bener kagak ngerti. Dan sini dia gua mau nanya sama lu. Cuman bisik-bisik tetangga, kenapa sih Bang? Pok, nanyanya bener lah. Gini, katanya kan kita kalau punya bayi kita disusuin tuh.
hamil orang tetangga, maka jadi saudara persusuan namanya radha'ah. Tuh perempuan punya anak, kita punya anak, nggak bisa kawin tuh anak itu karena disebut persusuan. Maaf Ustaz, aneh kan itu masih keluar air ASI aneh. Malamnya suami aneh nyusu punya aneh kena air susunya keisep, gimana tuh? Kayaknya kita ketawa kita bercanda ya. Gimana tuh kok ketawa? Lu bercanda kan Pok? Ya beneran gue bingung. Ntar gue sama suami gue jadi gak boleh kawin sama ada persusuan sama gue. Wah ini PA nih bang. Padahal sekolah alia dulu. Udah ketawa lu lihat dong batasannya 2 tahun. Lo hamil lu udah bangkotan ngaco kagak apa-apa. Oh gitu ya Allah dijilpok jidat bego banget gue ya emang tolong. Jadi nggak apa-apa. Tapi orang pada rasain tuh Pak. Ternyata, Masya Allah. Ada yang begitu nih pola pikirnya. Jadi birashil ma dengan memercikan air. Wal mutawassitatu tanqasimu ila qismaini ainiyatun wa hukmiyatun. Dan bermula najis mutawassithah itu terbagi ia kepada 2 bagian. Pertama najis ainiyah dan kedua najis hukmiyah. Najis selain mutawassithah, najis selain mukhaffafah, najis selain mughallazah maka disebut najis mutawassithah atau sedang. Najis mutawassithah sedang itu terbagi 2, ada ainiyah, ada hukmiyah. Apa itu ainiyah? Al-ainiyatu allati laha launun wa rihun wa ta'mun. Fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Bermula najis ainiyah yang ada baginya rupanya, laun, warna, rih, baunya, ta'mun, rasanya, maka tiada boleh tidak wajib maksudnya daripada menghilangkan warnanya dan baunya dan rasanya. Yang disebut najis ainiyah kelihatan zatnya. Dia ada rupanya, dia ada baunya, dia ada rasanya. Maaf, misal kotoran ayam ada di sini, maka itu disebut najis ainiyah. Karena rupanya ada nggak? Ada rupanya. Baunya ada nggak? Coba aja. Manusia itu sifatnya pengen tahu Pak. Kita nih secara psikologi dulu kan, aneh belajar psikologi sama guru besar UI, Profesor Dr. Sarlito Wirawan waktu di pasca sarjana itu. Beliau pakar tentang psikologi dari guru besar di UI waktu itu, termasuk ngajar kita waktu itu. Manusia itu sifatnya pengen tahu. Udah kena kotoran, udah tahu pasti bau nggak? Tapi dicium juga nggak Pak? Itu manusia tuh. Nengok itu udah rumah. Itu karena sifatnya Pak. Kita lagi begini nih, tiba-tiba ada orang lewat, nengok gak gitu. Karena naluri manusia itu ingin tahu. Udah tahu kotoran pasti bau, masih dicium juga. Iya bau kan kotoran ayam, udah tahu kelihatan begitu tuh manusia. Sifatnya dia pengen tahu. Benar juga dulu kata orang. Jadi dia punya rupanya itu disebut dengan najis ainiyah. Ini biar pemisahan ini biar ngerti nih, nanti berkaitan dengan cara mensucikannya. Karena banyak yang najis nggak kelihatan tapi ada najisnya tuh. Apa itu najis itu namanya? Berikutnya. Wal hukmiyatu allati la launa wa la riha wa la ta'ma kafajaril ma 'alaiha. Dan bermula najis hukmiyah itu yang tiada warna, tiada rupa, tiada bau dan tiada rasa, maka memadai oleh menjalankan air atasnya. Nah, ini dia nih. Jadi yang disebut dengan najis hukmiyah enggak ada rupanya, baunya, warnanya enggak ada. Maaf, ini kotoran ayam nih. Sehari 2 hari kering enggak Pak? Kering, kadang-kadang meletek sendiri. Apa meletek? Panas, akhirnya kena angin, coba hilang sendiri kan nih. Ini najis ainiyahnya udah enggak ada. Tapi hukumnya masih najis nih Pak. Kenapa? Karena tadi dia belum disucikan. Antum basah kakinya nginjek jadi najis tuh. Nah, najis yang tak terlihat jenisnya, rupanya ataupun baunya bahkan hilang, itu disebut najis hukmiyah.
rupanya kagak ada, cuman hukumnya masih najis. Kena baju, tai tikus, ya Allah tikus, hilang deh, hilang nggak deh? Disentil hilang kan? Kalau tadi ada rupanya namanya najis aininya, hilang. Bener najisnya kagak ada tuh, dicium kagak ada juga. Cuman masih najis nggak nama ini? Masih najis karena belum memadai dia disucikannya. Maka najis itu disebut dengan najis hukmiyah. Wawa nih. Anak kencing di situ, kencing nih anak kita. Najis hukmiyah nggak nama itu? Hukmiyah. Najis ainiyah nggak? Ainiyah kenapa? Ada rupanya, kelihatan airnya. Kalau nggak percaya cium aja. Ente pel, hilang nggak tuh? Pakai wipol lagi, hilang nggak? Hilang. Tapi udah suci belum cara kayak begitu? Belum. Maka ini tetap najis, namanya najis hukmiyah. Makanya hati-hati di rumah, jangan main palpel-palpel aja. Itu jadi cuman satu kotak ente, anak ente kencing, satu ruangan jadi najis karena nggak tahu cara membersihkannya. Bukan dipel semuanya Pak, bukan. Ini dipel ke sono-sono. Jadi najisnya malah satu ruangan itu. Nggak begitu. Bagaimana caranya? Nih anak kita nih kencing di satu ubin, anggaplah. Ada najis hukmi ainiyah kan? Rupanya ada. Pasti juga nanti jadi ada najis. Hukumnya masih najis. Caranya jangan dipel begitu. Itu pertama, ambil kain pel atau apa yang diangkat dulu ainiyahnya. Bentuknya diangkat dulu bentuknya nih. Kan air misalnya, angkat dulu. Udah segitu, sampai semuanya rata. Berarti najis ainiyahnya udah hilang belum? Hilang. Tapi hukmiyahnya belum. Hukmiyahnya belum. Nah, caranya cukup di sini dikatakan cukup dengan mengalirkan air. Ambil aja air secukupnya, diguyurin aja, kemudian gitu-gituin tuh sampai air itu tertutup, najis yang segini tertutup segitu. Udah, itu udah suci tuh. Ente hilangin, ente pel, selesai. Gitu caranya Pak. Nih sini kotoran nih, segini aja nih kotak nih, segini kotak. Maka angkat dulu ainiyahnya, hilang nih ainiyahnya. Cuman hukumnya masih najis nggak? Masih najis. Cukup mensucikannya, ambil air yang airnya itu menutup misal segini 10, maka 11 lah dia ke bawah itu sudah terangkat secara fikihnya. Cukup dengan dialirkan air segitu, baru nanti hilangkan, cuci, ngepel, selesai. Pak, kalau nggak kita langsung angkat gitu, nih airnya kesonin, boleh nggak? Boleh, itu air udah suci itu deh, nggak masalah. Atau ente mau angkat lagi pakai tisu atau pel lagi, berarti kan tinggal udah suci, baru ente pel, selesai Pak. Bukan dipel begini sono-sono, bukan. Angkat dulu tuh ainiyahnya dan sebagainya. Bisa dipahami nih Pak Jadi cara menghilangkannya begitu. Sama dengan kemarin baju yang air sedikit air banyak itu di ember atau mesin cuci, airnya sampai nggak 2 kula? Enggak, air dulu kalau nggak nyampe 2 kula, kalau kebetulan najis jadi najis nggak? Jadi najis. Ente masukin pakaian ente, ada 5, yang 4 suci, yang atunya ada kompolnya. Ente jatuhin tuh ke pakaian mesin cuci. Jadi najis nggak tuh airnya? Jadi najis. Semua pakaian jadi najis nggak? Najis. Makanya jangan begitu caranya. Bajunya dulu 4, 5 tadi itu. Walaupun yang satu ada najisnya, berarti cara pertama sucikan dulu. Gimana cara sucikannya? Masukin tadi pakaian, baru airnya masukin. Belakangan sampai sedikit kerendam, misalnya tadi segini sedikit aja kerendam, semuanya opyak-opyak. Orang kebun ini tahu nih opyak-opyak. Udah suci Pak, buang airnya, ganti, selesai. Baru dicuci itu, baru dibersihkan. Caranya baru kasih rinso, kasih ini dan sebagainya. Begitu cara ini. Dulu sudah jelasin. Sama dengan yang seperti tadi itu. Jadi kadang-kadang orang lupa pakai wipol, wangi semua. Cuma itu belum suci. Kalau kaki kita kering itu kering nggak masalah. Lampangan kaki kita basah punya wudhu. Nginjek yang tadi masih jadi apa itu? Jadi najis di bawah-bawah. Karena
basah, tapi kalau kering sama kering nggak masalah. Tapi ini masih ada najisnya nih, najis mia. Akhirnya basah, nginjek kemana-mana, najis jadi itu. Maka hilangkan dulu najis ainiyahnya, baru sucikan seperti tata cara yang tadi itu. Ya, ini ya fikih ajib kita zaman sekarang ya dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti kita bisa pakai hal-hal yang kayak begini. Jadi jangan ragu deh ya, masalah najis itu. Orang banyak anak-anak kecil pakai pampers dan sebagainya. Makanya maaf Pak nih, anak kecil aja kalau ke masjid. Ini kalau orang tua dulu nih, perdebatannya di fikih tuh bukan masalah orang tua dulu marah anak kecil ke masjid yang belum sunat. Itu anak bawa najis katanya. Maka kalau dipegang sama anak dan kita dipegang, dia megang kita, beda. Nanti ada ceritain sampai ada yang marah di situ. Lantaran ketika anak belum sunat, dia megang kita kena najis tuh. Sampai seperti itu ulamanya. Ini lagi bicara ulama yang cakap, kan fikih begitu Pak. Ada yang ulamanya pokoknya nggak boleh kayak gini. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Nggak disebut sholat orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Berarti orang-orang yang di rumah sholatnya nggak sah dong. Hadisnya kan begitu. Gimana mensiasati itu? Itu tadi tergantung dari background siapa itu yang memberikan fatwa dan penafsiran terhadap hadis itu. Seperti itu gitu ya. Ini udah kelapor kaget ini. 1 menit lagi ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Insya Allah minggu depan kita akan langsung bicara tentang hal-hal yang menjadi uzur sholat, kemudian syarat-syarat sholat sampai masuk kepada tentang rukun-rukun sholat ya, biar kita sholatnya benar-benar pakai ilmu, bukan sholat improvisasi. Kapan sih nengok assalamualaikum tuh kapan gelikin kepalanya? Orang nengok aja kan, ada yang nengok begini. Itu kapan pas nengoknya? Nggak sembarang nengok, ada caranya. Kalau mau tahu minggu depan datang. Yes, ya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان